Taib, kembali kita lanjutkan murojaah kita dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Sekarang kita masuk pelajaran yang keempat. Di pelajaran yang keempat ada beberapa tema yang sudah kita bahas. Yang pertama, ma'an nafiyah. Apa itu ma'an nafiyah? Contoh penggunaannya bagaimana? Kemudian bala atau na'am. Apa perbedaan antara bala dan na'am? Kemudian li'anna. Taib, ada 3 topik utama yang perlu kita merojaah. Ma'an nafiyah pertama. Untuk mengubah kata kerja madi, maksudnya fi'il madi, dalam bentuk negatif, kita rubah menjadi negatif yang tadinya positif. Kita gunakan partikel ma. Kita gunakan huruf ma. Ma ini dinamakan ma'an nafiyah. Apa itu nafiyah? Menafikan, menegatifkan, meniadakan, menghilangkan. Contohnya, saya telah pergi ke pasar. Dhahabtu ila suq. Ini kalimat positif. Kalau kita ingin merubah menjadi kalimat negatif, ma dhahabtu ila suq. Ini kalau fiilnya adalah fiil madi. Dhahabtu fiil madi. Jadi kita menafikan perbuatan yang sudah madi, sudah lewat. Maka kita katakan ma dhahabtu ila suqi. Aku tidak pergi ke pasar. Beda lagi halnya kalau fiil di awalnya adalah fiil mudhari, azhabu ila suq misalkan. Maka menafikannya tidak bisa dengan ma'an nafiyah. Kita gunakan yang lainnya. Nanti akan kita lihat. Kemudian pembahasan yang kedua, perbedaan antara bala dan na'am. Kata bala digunakan untuk menjawab pertanyaan yang negatif. Jika seorang muslim ditanya, alasta bi muslimin, bukankah kamu seorang muslim? Jawabannya, bala, ana muslim. Tentu saya seorang muslim. Pertanyaannya negatif kan? Karena ada kata lasta, dari kata laisa ya. Laisa ditambah anta menjadi lasta ya. Ditambah anti menjadi lasti, ditambah antum menjadi lastum. Nah, itu laisa. Jadi negatif kalimatnya, alasta bi muslimin ini. Ya, itu maka kita jawab menggunakan bala. Tapi kalau pertanyaan ini alasta bi muslimin tadi ditanyai dengan pertanyaan yang sama kepada orang non-muslim, orang kafir, maka dia menjawab na'am lastu bi muslimin. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan negatif, kita jawab dengan bala, berarti kita setuju. Nah, kalau kita jawab dengan na'am, berarti kita tidak setuju. Na'am kok tidak setuju? Iya, kalau dalam pertanyaan yang diawali dengan kalimat negatif. Ya, maka dalam menjawab pertanyaan negatif, na'am berarti tidak, bala berarti tentu. Ya, kebalikannya dari biasanya na'am itu berarti kita setuju dengan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Alasta bi muslimin, kita tanya kepada orang muslim, maka dia menjawab bala. Kalau tanya kepada orang kafir, jawabnya na'am, saya bukan orang muslim, begitu. Taib. Kemudian li'anna. Li'anna artinya karena. Jadi untuk menunjukkan apa namanya? Ta'lil. Alasan, ya. Contohnya, ma kharajtu minal baiti. Aku tidak keluar dari rumah. Li'annal jawwa baridun, karena udara dingin. Perhatikan bahwa li'anna dibentuk dari li. Artinya untuk. Li itu huruf jar ya. Li'anna itu berasal dari li dan anna. Anna itu saudara dari inna. Maka amalannya sama dengan amalan inna. Benda yang mengikutinya juga harus mansub. Li'annal jawwa. Li'annahu. Hu di sini fi mahalli nasbin. Karena dia dhamir mabni. Li'annal jawwa. Li'anna itu berasal dari 2 kata li dan anna. Li huruf jar, anna akhwat dari inna. Taib itu dia yang kita bahas di pelajaran yang keempat. Insyaallah kita lanjut di pelajaran yang selanjutnya. Allahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.